beberapa saat nanti dalam near future reksadana pendapat tetap mungkin namanya akan dirubah untuk menghindari misunderstanding itu. Tapi pada dasarnya sama. Ini reksadana lainnya punya selera risiko lebih tinggi atau lebih dana yang cukup besar, itu bisa di penyertaan terbatas minimal 6 miliar reksadana terbatas. Ada yang harus syariah, kita ada reksadana syariah. Uangnya itu diputarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang memegang konsep syariah. Dan kita pun tidak sembarangan memberikan label syariah gitu. Bukan seperti, oh tanya Pak Bigger aja, oh kita bilang itu syariah. Itu kita bekerjasama dengan MUI, dengan saya lupa Pak, DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk melabelkan produk pasar modal itu syariah atau tidak. Oke, ini tadi saya sudah sebutkan. Return saham pasti paling tinggi, risikonya pun juga paling tinggi. Oke, itu basicnya. Nah, kita lihat industri perkembangan reksadana. Apakah benar reksadana sepopuler itu? Atau kinerjanya pun apakah benar sebagus itu? Ya ini adalah perkembangan industrinya, bukan returnnya ya. Ini perkembangan industrinya. Bisa dilihat di garis biru ini adalah jumlah reksadana yang ada di Indonesia sekarang sampai tanggal 21 November 2011. Dan ini komposisi-komposisinya. Yang kuning ini terproteksi. Yang pendapatan tetap yang ini, badan yang besar. Yang bawah. Lalu kalau yang saya tertarik itu saham. Nah, saham itu yang biru sian ini, biru muda. Ini hanya referensi aja, nanti saya perlihatkan lebih detail lagi. Bagaimana mekanismenya? Ini Anda menyetorkan uang, Anda membeli yang namanya unit penyertaan reksadana. Jadi caranya Anda datang ke bank, karena bank itu adalah agen penjual. Bayangkan bank itu sebagai apotek. Apotek menjual banyak obat, tapi apakah apotek itu yang membuat obatnya sendiri? Belum tentu. Panadol ada berapa banyak. Nah, bank itu adalah apoteknya. Reksadana itu adalah obat yang dijual di dalam apotek itu. Itu analogi saya. Semoga cukup jelas. Ya, kalau mau memakai bank adalah calls-nya, rotinya itu ya manajer investasi, ya produknya apa, ya seperti itu. Apa yang Anda dapat? Anda setorkan uang, Anda dapat unit penyertaan. Caranya tanya, satu unit penyertaan untuk reksadana ini itu berapa hari ini? Nah, nanti bisa, saya udah siapkan slide untuk itu. Tapi yang jelas uang itu masuk ke dalam reksadana yang dimana manajer investasi akan mengelolanya untuk diperjualkan, digunakan untuk membeli dan menjual efek-efek tersebut. Dan bank kustodian ini yang mengelola administrasi dan penyelesaian transaksi. Apa yang Bapak Ibu dapat adalah unit penyertaan. Persis seperti misalnya membeli handphone. Di Indonesia ya, di sini kita ada kontrak 24 bulan, seperti di Indonesia. Anda beli, nanti kalau Anda butuh uang ya jual lagi. Semudah itu. Tapi kalau handphone harganya, kalau reksadana harganya insya Allah naik. Tergantung ya, ada belinya jualnya kapan. Ini nih ilustrasinya. Oke, nomor 1 ini tanggalnya saya asal aja. Tanggal 5 Desember, Bapak A membeli reksadana X senilai 500.000. Oke, dia datang bawa 500.000. Oh ya, by the way 500.000 itu minimal. Jadi sangat rendah sekali. 500.000. Lalu Bapak A reksadana X itu kebetulan pada hari itu, pada tanggal 5 Desember, itu NAB-nya Rp1.000. Saya tanya, bagaimana? Saya mau tertarik reksadana X. Berapa harganya hari ini? Oh, satu UP-nya 1.000 Pak. Itu NAB itu nilai aktiva bersih 1.000. Berarti dengan 500.000 Bapak A mendapatkan 500 ini. Semudah itu. Saya mengeluarkan faktor biaya transaksi yang kecil sekali, itu 0, sekian. Nanti saya perlihatkan juga. Anda kan seperti itu aja untuk demi kesederhanaan ilustrasi. Lalu kemudian pada Februari 2012 butuh uang. Lalu Bapak A menjual seluruh 500 UP-nya. Data lagi. Berapa harga NAB reksadana X pada hari ini? Kebetulan pada hari itu NAB-nya senilai 1.100. Berarti Bapak A mendapatkan 550.000. That simple. That simple. Lalu kondisi B, bagaimana kalau NAB-nya lagi turun 900? Ya otomatis Bapak A mendapatkan nilai yang lebih rendah, yaitu 450.000. Nah, opsi 2, bisa aja, saya cuma butuh sedikit uang, saya jual 100 UP saya. Itu pun bisa. Mau jual 1 UP pun juga bisa. Tapi ya,
kecil sekali gitu. Atau Bapak Ibu misalnya datang ke bank, saya ingin mendapatkan uang segini. Nanti otomatis banknya akan membantu menghitungkan berapa UP yang harus dijual. Misalnya di sini 100 UP, berarti dengan NAB 1100 mendapatkan 110.000. Dan demikian kalau misalnya nilai aktiva bersihnya sedang turun, itu mendapatkan 90.000. That simple. Saya juga bingung bagaimana memperlihatkannya lebih rumit atau gimana, cuma ya seperti ini dia reksadana. Bagaimana memilih reksadana yang tepat? Itu adalah tugas bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapkan tujuan investasi untuk apa? Naik haji, pendidikan, jalan-jalan, kawin. Kawin pas lagi turun NAB-nya, tunda ya kawinnya. Tunggu NAB-nya naik. Tetapkan tujuan investasi. Kenali resiko pribadi. Anda bisa menanggung resiko yang tinggi. Usahakan uang yang masuk ke reksadana adalah uang nganggur memang. Kebanyakan di antara kita dari kecil dididik untuk menabung, tidak pernah dididik untuk investasi. Nah, itulah sayangnya. Pilih reksadana sesuai dengan kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Lalu datang dan beli reksadana melalui agen penjual. Sesimpel itu, 4 simple step. Nah, memilih reksadana yang sesuai dengan kebutuhan itu pun Anda juga harus tahu reksadana buatan siapa, produknya apa. Itu keputusan di tangan Anda. Anda baca yang namanya prospektus. Isinya adalah janji-janji MI itu. MI akan menjelaskan uang Anda akan diputar di sektor apa. Bahkan jika saham pun di sektor apa, perbankan, pertambangan, itu ada di yang namanya prospektus. Dan itu dapat diakses oleh siapa saja. Sekarang dahulu dalam bentuk buku kecil-kecil tersedia di bank, tapi sekarang sudah tersedia secara online, bisa diakses. Oke. 3 resiko yang ada di reksadana adalah resiko pasar, legal, dan likuiditas. Bisa dibaca sendiri, 3 menit. Oke. Hal-hal yang penting, ini sedikit campuran, cuma perhatikan poin-poin tersebut, dan inilah yang harus diingat-ingat pada saat akan berbelanja reksadana. 1, pastikan sah secara hukum. Gimana caranya? Kalau di Indonesia, itu tinggal lihat koran Kompas ya, bukan lampu merah. Itu ada, itu korannya ada daftar harganya NAB per hari itu berapa, hari itu berapa. Jika memang ada di situ, most likely it's a legal product. Itu terdaftar. Atau kalau di sini gimana caranya? Bisa nanti saya perlihatkan lewat Infovesta, bisa lewat online. Kedua yang telah saya sebutkan tadi, bacalah prospektus reksadana secara seksama. Lalu 3, pastikan orang yang berusaha menjual Anda reksadana adalah orang yang sudah memiliki izin Wapert. Ini izinnya dari siapa? Dari Bapepam. Orang tersebut harus memiliki pengetahuan minimal seperti yang saya sampaikan seperti ini. Dan Wapert itu tidak boleh menjanjikan imbal hasil tertentu atau keuntungan. Jadi misalnya, tenang aja Pak, setahun pasti 20%. Nonsense. Kalau seperti itu, bilang, saya pikirkan dulu ya, dan laporkan kepada kami. Karena tidak boleh mereka menjanjikan keuntungan. Karena ini adalah produk investasi, bisa naik, bisa turun. Oke? Nah, kita hands on sekarang. Kita lihat bagaimana sih untuk melihat langsung investasi di reksadana yang sangat berguna. Saya sudah buka di sini. Infovesta, www.infovesta.com. Nah, tadi kan pertanyaan berapa sih returnnya reksadana? Ini yang di layar di depan ini adalah real time. Reksadana ini reksadana saham. Ini ada tabnya di atas reksadana saham. Ini nama produknya banyak sekali. BNP Paribas contohnya itu adalah manajer investasi, nama manajer investasi. Lalu produknya apa? Berkembang, ekuitas dan lain-lain. Ini returnnya 1 hari minus, 1 minggu plus, hijau, 1 tahun. Sekarang krisisnya lagi terjadi, krisis Eropa kan. Nanti kita lihat grafiknya. Ini yang menyebabkan tahun ini lesu sekali perdagangan di dunia. Namun kita salah satu yang masih baik di dunia. Indonesia itu salah satu yang masih baik. Tapi lihat 3 tahunnya, 235%, 253%. Bayangkan jika pada 3 tahun yang lalu Anda menaruh 1 miliar. Sekarang 3 miliar. Kalikan sendiri 253%. Jadi reksadana adalah investasi jangka panjang, khususnya untuk saham. Kita bisa lihat sebelahnya, pasar uang. Hijau semua, iyalah low risk. Tapi lihat returnnya berapa. Secret. Pendapatan tetap
hijau semua. Tapi lihat returnnya. Yang ini menarik sekali nih, saya juga perlu lebih lanjut ini nih. Ini Infovesta ini tidak terafiliasi dengan Bapepam ya. Cuma saya akan coba lihat ini kenapa bisa 1.500. Datanya dari mana itu asalnya? Outlier sepertinya. Lihat aja yang reasonable lah di atasnya. 87% masih bisa tercapai. 3 tahun. 3 tahun ini. Dia make sense. Di sini di Infovesta pun Anda bisa lihat harga saham, obligasi, belajar, reksadana, ada training gratis di Indonesia, bisa dimanfaatkan. Infovesta. Lalu berikutnya, ini punya Bapak Pamelka. Bagaimana reksadana kami awasi, ada statistik, ada data penyebaran investor. Ini silakan dilihat, dan yang saya bilang tadi buku gratis itu terbitan Gramedia itu bisa diklik di sini, tersedia gratis untuk baca lebih lanjut mengenai reksadana. Lalu bagaimana jika rekan-rekan di sini studi di sini atau permanen residen di sini? Bagaimana saya berinvestasi reksadana? Satu hal yang memang masih harus manual sifatnya adalah pada saat Bapak Ibu membuka rekening. You have to go to Indonesia untuk lihat bank mana, beli produk apa, itu harus langsung. Face to face. Betul. Di situ akan diberikan formulir, kuesioner. Misalnya pertanyaannya simple. Bagaimana proyeksi keuangan Anda 3 tahun ke depan? Mau naik berapa persen? Nah, berdasarkan hal-hal yang simpel seperti itu, pada akhirnya nanti ketahuan profil resiko Anda itu setinggi apa. Nanti ada rekomendasi reksadana yang cocok untuk Anda adalah ini. Itu diwajibkan oleh Bapak Pam Anda agar Anda tidak salah membeli produk reksadana. Dan tujuan pun juga jelas di situ. Itu harus face to face. Berikutnya, sayangnya sampai sekarang baru satu bank, karena Anda beli lewat bank kan, agen penjual. Bank itu sebagai agen penjual. Satu bank yang bisa sistem trading online. Itu pun juga baru beli. Sistem trading beli. Kalau jual ataupun switching produk, itu harus secara manual. Itu oleh Commonwealth Bank Indonesia. Commonwealth Bank Indonesia, bukan Australia. Jadi ada 3, Australia, Indonesia, sama Vietnam. Yang Indonesia. Anda bisa melakukan perintah beli, itu dari sini, dari Australia, itu bisa, sayangnya baru satu bank itu. Tapi untuk membuka account ya, itu harus bertemu langsung. Oke. Sedikit saya kasih lihat, ini saya bersama sekali bukan mengklaim, ini fakta. Baru Commonwealth saja yang melakukan sistem seperti ini. Jadi bisa dilihat sendiri reksadana investment. Dan ingat, setiap bank itu sebagai agen penjual, persediaan reksadananya pun terbatas, berbeda-beda. Seperti apa produknya, atau